Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triaswati Mubaidillah. Dalam video kali ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan, yaitu yang pertama mengenai ketentuan dan implementasi pemahaman mengenai sedekah. Yang pembahasan kedua adalah ketentuan dan implementasi mengenai hadiah. Dan yang ketiga, pembahasan ketiga adalah ketentuan Islam tentang sulhu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ketentuan sedekah. Sedekah itu kan berasal dari kata sodakoh, di mana yang memiliki arti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan sukarela, dalam artian tanpa ada batasan waktu ataupun jumlah tertentu ketika orang tersebut memberikannya kepada orang lain, seperti itu. Secara bahasa juga dapat dikatakan sedekah ini berasal dari kata atau berasal dari unsur asidik yang berarti jujur atau benar. Namun ada pula yang mengartikan bahwasanya sedekah itu adalah sebagai suatu tindakan atau perilaku memberi sesuatu tanpa adanya harapan untuk diganti atau tidak mengharapkan suatu imbalan. Dan pengertian sederhana inilah yang dapat dipahami oleh masyarakat umum, bahwasanya sedekah ini adalah memberi sesuatu tanpa mengharapkan suatu imbalan. Tetapi pada dasarnya sedekah itu tidaklah serta-merta atau harus berupa materi, tidak. Atau sedekah itu tidaklah terbatas terhadap sesuatu yang berhubungan dengan uang atau tidak. Bisa saja itu bersifat non materi, yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya sesungguhnya setiap tasbih, kemudian setiap tahmid, tahlil, takbir, maupun saat amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sebagai bentuk dari sedekah. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu tidak memiliki harta atau tidak memiliki materi, maka sebenarnya orang tersebut bisa untuk bersedekah. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu yang berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah yang mengenai tentang sedekah. Yang pertama adalah sedekah itu adalah memberikan harta kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan, ataupun siapapun yang berhak menerima sedekah tersebut tanpa mengharap suatu imbalan. Pada istilah ini pun dapat diketahui bahwasanya ini adalah pengertian atau istilah sedekah yang normal diketahui atau yang umum bagi masyarakat. Dalam artian sedekah yang sudah dipahami, yaitu sedekah adalah pemberian kepada orang lain tanpa meminta suatu imbalan. Tetapi berbeda dengan istilah yang kedua, sedekah kedua, yaitu sedekah mengeluarkan sebagian harta yang bersifat wajib. Pada istilah ini, sedekah itu diartikan sama dengan zakat. Karena ketika kita lihat dalam surat At-Taubah itu ayat 103 ya, ada kata atau lafadz sodaqoh. Tetapi dalam maknanya atau dalam penafsirannya sebenarnya lafadz sodaqoh di situ memiliki arti adalah zakat. Di mana zakat itu kan bersifat wajib, sedangkan sedekah itu pada prinsipnya adalah bersifat sunnah. Oleh karena itu biasanya untuk membedakan antara sedekah dan artian sedekah dengan yang zakat, itu para fuqaha atau para ulama itu menggunakan istilah sedekah tatawu atau al-sodaqoh al-nafilah, yaitu untuk mengartikan atau mengistilahkan sedekah, kemudian menggunakan istilah as-sodaqoh al-mafruḍoh itu sebagai zakat. Sehingga dari hal itu dapat ketahui bahwasanya itu untuk membedakan mana sedekah yang bersifat sunnah, dalam artian sedekah yang tadi memberikan sesuatu tanpa meminta imbalan, dengan sedekah dengan artian
zakat yang bersifat wajib tadi, seperti itu. Istilah sedekah yang ketiga adalah sesuatu yang ma'ruf atau kebajikan. Hal tersebut didasarkan apa? Didasarkan dari hadis kullu ma'rufin shadaqah, yaitu setiap kebajikan itu adalah sedekah. Jadi kembali lagi ke awal tadi bahwasanya memang sedekah itu tidak serta-merta harus tentang materi, tidak, tetapi bisa saja yang berhubungan dengan kebaikan. Dan dari hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya ketika kita berusaha untuk mencegah atau menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang yang mengandung kemaksiatan atau mengandung hal yang mengundang pada dosa, itu adalah sebagai sedekah. Bahkan ada kalanya ada yang mengatakan bahwasanya senyum itu adalah sedekah, kan begitu. Jadi berbuat baik itu adalah salah satu sesuatu yang dapat dinilai sebagai sedekah. Selanjutnya adalah mengenai hukum sedekah. Hukum dari sedekah dapat dikatakan pada penelitian pada awal bahwasanya sedekah itu adalah prinsipnya adalah sunnah muakkad. Tetapi hukum dari sedekah yang sunnah muakkad tadi dapat berubah menjadi dihukumi haram dan dapat dihukumi wajib. Sedekah yang sunnah muakkad itu tadi dapat berubah menjadi dihukumi haram ketika apa? Ketika seorang pemberi sedekah tersebut sudah tahu sebenarnya, sudah mengetahui tujuan dari orang yang disedekahi tadi untuk berbuat jahat atau berbuat kemaksiatan. Misalkan ada orang yang meminta sedekah, kemudian orang tersebut sudah tahu bahwasanya orang tersebut ingin menggunakannya untuk membeli minuman keras, atau ingin berjudi, atau berbuat kemaksiatan lain. Ketika kita memberikan sedekah kepadanya, maka sama halnya ketika kita itu membantu dia untuk melakukan kemaksiatan, kan seperti itu. Jadi itulah yang tidak boleh dilakukan atau diharamkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang memang ingin berbuat kejahatan, itu. Tetapi sedekah yang awalnya sunnah itu dapat dihukumi menjadi wajib ketika apa? Yaitu ketika kita melihat ada sekitar kita, orang sekitar kita itu kesusahan atau kekurangan, tetapi kita itu memiliki kelebihan, itu mungkin makanan atau harta, maka kita wajib untuk menyedekahkan sebagian harta kita tersebut kepada sekitar kita. Kita bayangkan saja ketika kita memiliki makanan yang lebih, ketika kita memiliki harta yang lebih, tapi padahal orang yang ada di sekitar kita itu tidak memiliki apa-apa, makan saja tidak bisa, tidur pun tidak tenang karena lapar, kan begitu. Maka ketika kita tahu hal tersebut, maka hukumnya wajib kita membantu hal tersebut. Kenapa? Karena berhubungan dengan keselamatan atau nyawa atau kesehatan dari orang tersebut, seperti itu. Itulah hukum dari sedekah. Ada kalanya dapat diharamkan karena tadi ketika seorang sudah tahu bahwasanya disekan akan berbuat jahat, tetapi ada kalanya sedekah itu dapat dihukumi berubah menjadi wajib ketika kita melihat ada seseorang yang benar-benar membutuhkan. Pembahasannya selanjutnya adalah tentang rukun dan syarat sedekah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sedekah itu bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada materi saja, kan seperti itu. Sehingga pada dasarnya semua orang, baik yang memiliki harta ataupun orang kaya maupun miskin, punya uang lebih atau tidak, sebenarnya dapat bersedekah, kan betul, asalkan sesuai dengan apa yang ia miliki. Dalam prakteknya bahwasanya sedekah itu memiliki beberapa rukun dan syarat, di mana syarat yang pertama yaitu tentang syarat orang yang memberi. Syarat orang yang memberi sedekah itu adalah benda tersebut memang kepemilikannya dan berhak untuk memperedarkannya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwasanya ketika orang itu ingin bersedekah, maka barang yang disedekahkan itu adalah memang barangnya, itu bukan barang orang lain.
Makanya di sini adalah benda tersebut memang kepemilikannya. Jadi memang benar-benar secara mutlak ada kepemilikannya, bukan milik dari orang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah untuk yang diberi. Syarat orang yang diberi adalah berhak memiliki. Berhak memiliki artinya apa? Bahwasanya dalam beberapa sumber dikatakan bahwasanya sedekah itu tidaklah sah ketika diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan ataupun pada hewan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki hak untuk memiliki sesuatu, tidak mendapatkan hak untuk memiliki sesuatu. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk memberikan sedekah tersebut kepada anak yang masih dalam kandungan maupun pada hewan. Yang selanjutnya adalah syarat dari benda yang diberikan itu adalah benda yang dapat dimanfaatkan. Karena apa? Karena ketika benda yang kita sedekahkan itu bukanlah benda yang dapat dimanfaatkan, maka akan menimbulkan kemubadiran, kan seperti itu. Mubazir malah tidak akan dimanfaatkan lagi, malah dibuang dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan benda yang dapat dimanfaatkan. Ketika kita menyedekahkan sesuatu yang bermanfaat, maka akan menyenangkan hati orang yang kita sedekahkan tadi, kan kita beri tadi. Misalkan adalah baju. Baju yang kita sedekahkan adalah baju yang bisa dimanfaatkan lagi, dalam artian masih layak untuk dipakai, tidak tidak rusak, tidak bolong-bolong dan sebagainya. Ketika hal tersebut terjadi, maka orang yang diberi itu kan menjadi senang, menjadi dapat menggunakannya kembali, kan seperti itu. Itulah yang menjadi syarat benda yang diberikan, yaitu dapat dimanfaatkan. Dan yang selanjutnya adalah ijab dan qabul. Ijab itu dapat dikatakan sebagai pernyataan pemberian dari si pemberi, sedangkan yang qabul itu adalah pernyataan diterimanya benda dari orang yang menerima pemberian tadi. Jadi ada transaksi antara si pemberi sedekah dengan yang penerima sedekah. Kan dapat kita bayangkan ketika tidak ada hal tersebut, maka benda yang akan disedekahkan ini kan tetap dipegang oleh si pemberi, dan yang berhak menerima sedekah tadi kan tidak menerima apa-apa ketika tidak ada serah terima atau ijab qabul tersebut. Itulah beberapa rukun dan syarat tentang sedekah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal penting dalam sedekah. Sedekah itu kan bukan hanya sebatas memberikan barang dari si pemberi kepada si penerima saja, tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya sedekah tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkah. Hal-hal tersebut apa saja? Yaitu yang pertama adalah meluruskan niat. Dalam artian bahwasanya ketika kita itu bersedekah, kemudian ketika kita ini membantu orang lain dan sebagainya, luruskan niat kita. Niat kita harus ikhlas bersedekah tanpa mengharapkan imbalan tadi, melainkan hanya berharap ridho dari Allah dan berkah dari Allah. Memberikan sedekah itu kan haruslah dengan hati yang ikhlas, itu karena semata-mata untuk mencegahkan diri dari sifat kesombongan, seperti itu. Berbeda dengan orang yang bersedekah dengan hanya niatan untuk pamer, kemudian ingin mendapatkan pujian, itu kan berbeda dengan orang yang ikhlas memang lillahi ta'ala menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian, kan berbeda. Bahkan ketika seseorang itu mengharapkan suatu pujian atau mengharapkan suatu imbalan ketika bersedekah, maka dapat dikatakan bahwasanya nilai pahala dari sedekah itu bisa saja hilang, kan seperti itu. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 dijelaskan bahwasanya, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Jadi dari hal tersebut dapat dikatakan ketika kita ini bersedekah, memberikan pertolongan, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya ikhlaskan saja, niatkan dengan ikhlas untuk mencari ridha dari Allah. Niscaya apa? Niscaya Allah akan memberikan pahala secara penuh, seperti itu.
Hal-hal penting yang kedua yang harus diperhatikan ketika bersedekah adalah bersedekah dari sesuatu yang baik. Ini sama halnya atau kembali lagi ke bahasan yang awal tadi, yaitu mengenai syarat benda yang disedekahkan itu adalah benda yang dapat dimanfaatkan. Allah itu kan telah memerintahkan kita ya untuk bersedekah dengan sesuatu yang baik. Dan Allah juga melarang kita untuk bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Begitu. Dalam artian apa? Bersedekah itu harus dari kekayaan atau harta atau kepemilikan kita atau benda yang kita miliki itu dengan benda yang masih baik. Jangan menyedekahkan sesuatu barang atau benda yang sudah rusak. Gitu tuh. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 267 bahwasanya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal apa? Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Jadi misalkan kita ingin menyedekahkan mungkin makanan di rumah kita lebih, kemudian ada yang mungkin berhak untuk menerima makanan tersebut, maka ya sedekahkan makanan yang masih enak, masih layak untuk dimakan. Janganlah kita menyedekahkan makanan sisa dari kita, gitu loh. Apalagi yang sudah basi. Kita pun tidak mau makannya, tetapi kenapa kita harus memberikan kepada orang lain? Maka dari hal tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah barang atau bersedekah kita itu adalah dari sesuatu yang baik. Baik dalam artian halal, kemudian layak untuk dimanfaatkan atau layak untuk dipakai lagi, seperti itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tidak menyebut-nyebut atau mengungkit sesuatu yang telah disedekahkan. Memang ketika kita itu meniatkan sedekah ikhlas, mencari ridho dari Allah, maka ya kita janganlah menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain, gitu. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mengungkit kembali hal tersebut, kita mengulak-ulakkan menyebut-nyebut benda ya atau sesuatu yang kita sedekahkan, itu malah akan membuat sakit penerimanya lah, itu. Itulah yang tidak boleh. Padahal dalam surat Al-Baqarah 262 dan 263 bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah ya, dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi jangan sampai itu menyakiti orang lain, menyakiti perasaan si penerima, seperti itu. Itulah yang tidak boleh. Jadi ada beberapa beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika kita itu bersedekah. Yaitu yang pertama tadi, meluruskan niat. Niat kita harus lillahi ta'ala, ikhlas, menolong orang lain, mencari ridho dari Allah, mencari berkah dari Allah, seperti itu. Jangankan kita niatkan bersedekah itu untuk pamer, untuk supaya dianggap baik oleh orang lain, dipuji dan sebagainya, jangan. Kemudian yang selanjutnya adalah benda atau kita itu bersedekah dari sesuatu yang baik. Jangan sampai kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Dan yang terpenting adalah tidak mengungkit-ungkit kembali ataupun malah menyakiti si penerima sedekah tadi. Itu. Pembahasannya selanjutnya adalah mengenai implementasi pemahaman tentang sedekah. Baik. Pada dasarnya semua orang itu kan yang bernyawa, semua yang bernyawa, bukan orang, semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, itu menemui kematian. Oleh karena itu, sebelum kita menghadap kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, maka itu kan kita perlu adanya bekal untuk bekal ataupun kita itu menabur benih-benih pahala lah, seperti itu, supaya kita nanti di akhirat dapat menuai hasil yang positif, itu.
Dan mengenai sedekah, bahwasanya dalam sebuah hadis itu kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu meninggal dunia, ya, ketika seseorang itu meninggal dunia, ada salah satu amalan yang tidak akan terputus kan begitu, yaitu amalan mengenai adalah sedekah. Jadi implementasi atau pemahaman mengenai pentingnya sedekah itu memang perlu untuk ditingkatkan. Karena apa? Karena memang masih banyak sekali dari masyarakat sekitar kita itu yang enggan untuk bersedekah, enggan untuk menyisihkan uang atau menyisihkan harta mereka untuk membantu orang lain. Masyarakat masih banyak yang bersedekah itu karena memang ada yang meminta-minta atau disodori kotak amal dan sebagainya, bukan secara ikhlas ingin membantu atau ingin bersedekah. Padahal yang perlu dipahami itu kan bahwa sedekah itu bukan hanya sebatas memberi materi, kan tidak. Berikan perlakuan yang baik, memberikan perkataan, tutur kata yang baik, memberikan motivasi yang baik itu kan adalah salah satu juga bentuk sedekah. Karena berbuat baik itu adalah juga dinilai atau mendapatkan nilai sedekah kan, seperti itu. Tapi ketika kita bayangkan bersama bahwasanya ketika sadar atau tumbuh kesadaran tentang pentingnya sedekah, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat di Indonesia itu akan nilai kesejahteraannya, tingkat kesejahteraan itu akan meningkat, dan tingkat kemiskinan juga akan menurun. Karena apa? Karena antara yang memiliki harta lebih dengan yang kurang mampu itu ada hubungan yang baik, saling tolong menolong, tidak ada kasta-kasta kan, seperti itu. Itulah yang perlu dipahami. Meskipun ketika kita lihat di era masa pandemi ini, sebenarnya masyarakat sudah mulai muncul kesadaran untuk saling tolong menolong. Terbukti ketika adanya penggalangan dana donasi itu, mereka sudah antusias untuk memberikan sedikit sumbangsih terhadap orang-orang yang memang membutuhkan, begitu. Tetapi yang harus menjadi fokus perhatian, bagaimana mempertahankan kebiasaan bersedekah, kesadaran bersedekah atau menolong orang lain itu ketika nanti sudah tidak masa pandemi. Ketika mereka itu bersedekah karena alasan pandemi atau apapun itu, bagaimana ketika sudah tidak pandemi? Apakah hal tersebut bisa sama atau masih bisa ditanamkan pemahaman atau kebiasaan sedekah dan saling tolong menolong tersebut? Itulah yang harus menjadi fokus perhatian. Dan perlu yang menjadi catatan bersama bahwasanya itu tadi, bersedekah itu bukanlah sesuatu yang bersifat materi dan tidak harus melalui lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak tertentu. Bahkan alangkah lebih baiknya ketika kita itu mampu bersedekah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersedekah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan memang benar-benar membutuhkan kan, seperti itu. Mungkin keluarga, tetangga, ataupun kerabat. Sebab memang apa? Sebab ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami sakit dan sebagainya, ya maka orang-orang terdekat kita itulah yang akan mengetahui hal tersebut, akan membantu kita ketika kesusahan kan, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita itu sudah banyak membantu orang lain di luar sana, jauh-jauh di luar kota dan sebagainya, di luar negeri dan sebagainya, tetapi kita malah acuh. Kita tidak sadar bahwasanya keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, masih banyak orang yang membutuhkan kan, seperti itu. Oleh karena itu perhatikan sekeliling kita terlebih dahulu. Siapa yang membutuhkan maka harus kita tolong kan, seperti itu. Misal contohkan, ketika kita memasak, kemudian ada tetangga kita yang kelaparan atau membutuhkan makanan, kita masak lebih tadi, disisihkan makanan tersebut, kita berikan kepada tetangga kita yang membutuhkan tadi, saling berbagi kan, itu kan.
Dari hal tersebut dapat mengimplementasikan adanya pemahaman tentang sedekah. Karena apa? Karena sudah menolong, kemudian membahagiakan orang, membantu orang dan sebagainya. Jadi bukan hanya nilai sedekah saja yang tertanam dari hal tersebut, tetapi juga nilai silaturahmi seperti itu. Itulah implementasi pemahaman tentang sedekah. Mungkin itu pembahasan mengenai ketentuan dan implementasi mengenai sedekah. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ketentuan dan implementasi pemahaman mengenai hadiah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ketentuan hadiah. Hadiah itu berasal dari kata hadi, di mana kata tersebut itu terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Yang mana dari huruf tersebut berkisar itu memiliki makna yang berkisar pada dua hal. Yaitu yang pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Oleh karena itu lahirlah kata hadi yang memiliki arti petunjuk jalan seperti itu. Makna yang kedua yaitu adalah menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Sehingga lahirlah kata hidayah yang memiliki arti menyampaikan sesuatu secara lemah lembut untuk menunjukkan sebuah simpati. Jadi dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan atau sederhanakan lah istilahnya, hadiah itu adalah tindakan memberi sesuatu, memberikan barang atau sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa ada keinginan suatu apapun, hanya untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa persaudaraan, kan begitu, untuk menunjukkan simpati. Kemudian ada beberapa pengertian hadiah yang diutarakan oleh beberapa ulama atau beberapa tokoh. Yaitu yang pertama adalah menurut Zakaria Al-Ansori, bahwasanya hadiah itu adalah penyerahan hak milik harta benda ya. Penyerahan hak milik harta benda tanpa adanya ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Jadi dalam pengertian ini menurut Zakaria Al-Ansori bahwasanya hadiah itu adalah penyerahan hak milik benda. Jadi seorang yang memberi tadi kepada yang penerima hadiah, dan penerima hadiah tidak perlu untuk menggantikan biaya atau menggantikan harta ruginya. Kenapa? Karena sudah hak milik benda itu sudah diserahkan. Jadi si penerima itulah yang menjadi hak mutlaknya penerima tadi itu. Penyerahan hak milik. Dan pada umumnya hadiah ini juga diberikan untuk tujuan memuliakan. Dan tidak ada tujuan yang lain seperti itu. Itu menurut Zakaria Al-Ansori. Kemudian menurut Said Sabiq bahwasanya hadiah itu pada dasarnya sama seperti dengan hibah dalam segi hukum dan maknanya. Sehingga dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwasanya hadiah dan hibah itu menurut Said Sabiq itu adalah dua istilah tetapi tetap satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang ada di dalam atau yang berlaku di dalam hibah itu juga berlaku pula di dalam hadiah. Kemudian selanjutnya adalah menurut Muhammad Qol-Aji. Hadiah itu adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Jadi meskipun hadiah itu tidak meminta suatu imbalan, tetapi ada tujuan tertentu diberikannya suatu hadiah. Yaitu apa? Yaitu misalkan untuk menyambung persaudaraan tadi, untuk mendekatkan hubungan tadi. Jadi meskipun ada tujuan tertentu, tapi itulah tujuan yang positif, bukan tujuan yang negatif. Jadi ketika kita lihat dari beberapa istilah tadi, bahwasanya dapat kita ketahui bahwasanya hadiah itu pada dasarnya hampir sama dengan hibah ya.
Tetapi di mana hibah itu murni sebuah tindakan memberi tanpa meminta atau menginginkan imbalan. Tetapi sedangkan kalau hadiah, ada yang mengatakan adalah sebuah tindakan yang memang ditujukan untuk memuliakan seseorang, untuk menghormati seseorang. Meskipun tidak meminta imbalan, tetapi ada tujuan tertentu di dalam pemberian hadiah tersebut. Begitu. Itulah mengenai istilah dari beberapa tokoh atau ulama. Yang selanjutnya adalah mengenai hukum dari hadiah. Hukum dari hadiah itu pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan. Adapun dasar yang menjadi pembolehan atau memberi atau menerima hadiah itu dapat kita lihat di surat An-Naml ayat 35 dan hadis riwayat Bukhari, bahwasanya di situ Rasulullah itu juga menerima hadiah, pernah menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Ada pula ketika beliau itu mengutus kepada mengutus siapa orang lain untuk memberikan hadiah, dan ia menunggu yang dibawa kembali oleh utusan tersebut, seperti itu. Jadi dari hadis atau dalil tersebut dapat ketahui bahwasanya pada saat itu Rasulullah juga memberikan hadiah ataupun juga menerima hadiah. Dan nilai positif yang dapat kita ambil bahwasanya ketika kita itu mendapatkan hadiah, maka alangkah baiknya kita itu membalasnya, meskipun di dalam prinsip hadiah itu tidak menerima atau tidak meminta suatu imbalan. Tetapi alangkah lebih untuk menjalin persaudaraan tadi, menjalin rasa cinta, empati dan sebagainya, kita membalas hadiah tersebut dengan yang baik pula, seperti itu. Itulah hukum dari hadiah. Untuk selanjutnya adalah rukun dan syarat dari hadiah. Memang dalam prakteknya memberikan hadiah itu memiliki beberapa rukun ataupun syarat dalam pelaksanaannya. Yaitu yang pertama adalah adanya wahib. Wahib adalah pemberi. Dapat ketahui bahwasanya pemberi itu adalah orang yang memberi hadiah, kan seperti itu. Dan ada pun syarat sebenarnya dari wahib atau pemberi ini, yaitu yang pertama apa? Pertama adalah si pemberi atau wahib ini adalah pemilik mutlak, sama dengan yang sedekah tadi. Mutlak itu adalah milik dari si pemberi tersebut untuk dihadiahkan. Jangan sampai ketika kita itu menghadiahkan sesuatu, tapi benda yang kita hadiahkan adalah benda milik orang lain. Itu jangan. Karena dalam hadiah itu ada pemindahan hak milik. Itulah yang mengharuskan benda yang kita hadiahkan itu adalah milik kita sendiri, karena adanya pemindahan hak milik. Barang yang awalnya kita miliki, ketika kita sudah hadiahkan kepada orang lain, mungkin misal si A memberikan hadiah kepada si B, maka hak milik benda dari si A tadi sudah berubah menjadi hak milik dari si B. Dapat kita bayangkan ketika benda dari A itu adalah bendanya milik si C, maka itu kan bukan hak miliknya si A benda tadi, adalah milik haknya si C. Jadi tidak boleh menghadiahkan sesuatu dengan benda atau barang yang bukan hak miliknya si pemberi atau hak mutlaknya si pemberi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah si pemberi hadiah haruslah orang yang cakap, bertindak secara sempurna. Sehingga apa? Sehingga pemberian yang diberikan itu dianggap sah ketika pemberi hadiah itu sudah mampu untuk bertindak dan berpikir dengan pertimbangan yang matang-matang. Jangan sampai karena hanya tergiur sesuatu, hanya untuk hal-hal yang tertentu lah hadiahkan. Jadi harus ada pemikiran yang matang-matang, itu. Kemudian yang syarat dari si pemberi juga melakukan hal tersebut dengan kemauannya sendiri. Jangan sampai seseorang itu melakukan atau memberikan hadiah dengan adanya keterpaksaan. Harus penuh dengan kerelaan, sehingga hadiah dapat dikatakan menjadi suatu yang berkah, kan seperti itu. Dan ada beberapa dari sumber yang mengatakan bahwasanya ketika hadiah tersebut diberikan dengan sesuatu yang dipaksakan, maka si pemberi atau pemberi itu tidaklah sah, kan itu.
Jadi ketika pemberi itu mendapatkan paksaan untuk memberikan hadiah kepada si penerima hadiah, maka proses pemberian hadiah itu adalah tidak sah. Dan yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai tentang mahublah atau penerima. Jadi di dalam transaksi itu kan pasti ada pemberi dan penerima, kan begitu. Hadiah itu kan sama dengan hal transaksi, sehingga penerima itu juga harus ada. Dan di sini penerima itu disyaratkan ada sehingga penerima hadiah ini adalah sesuatu yang sudah memang ada, orangnya ada gitu loh. Jadi dalam beberapa sumber juga dikatakan ketika hadiah itu diberikan kepada seorang anak yang masih dalam kandungan, itu tidaklah sah karena belum ada wujudnya. Wujud orang yang diberikan hadiah itu tidak ada, kan seperti itu. Dan untuk persoalan hadiah, ketika si penerima itu tidak disyaratkan juga tidak disyaratkan balik ataupun berakal, ataupun ketika pelaksanaan transaksi kemudian penerima hadiah belum cakap untuk bertindak, itu bisa diwakilkan oleh walinya. Dengan catatan itu kan sudah mewujud, orangnya sudah ada, tetapi berbeda dengan anak yang masih dalam kandungan. Itu kan wujud dalam nyatanya itu kan belum ada, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenai syarat dan rukun tentang mauhub atau barang yang dihadiahkan. Jadi hadiah itu diberikan kan dari si pemberi kepada si penerima. Tetapi apa yang diberikan kan kalau tidak hadiah kan tidak mungkin. Oleh karena itu ada mauhub atau barang yang dihadiahkan. Dalam mauhub ini atau barang yang dihadiahkan juga ada syaratnya. Yaitu yang pertama, benda yang dihadiahkan mestilah milik dari pemberi hadiah secara mutlak. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya pemberi ini adalah pemilik hak milik mutlak benda tersebut, gitu. Sehingga tidaklah sah ketika sesuatu yang dihadiahkan itu bukanlah milik dari pihak pemberi hadiah. Kemudian barang yang dihadiahkan sudah ada wujudnya, sehingga ketika hadiah tersebut berupa sesuatu yang tidak ada bentuknya, tidak nyata, maka dapat katakan tidak sah. Misalkan menghadiahkan kambing yang masih dalam perut induknya, atau sapi yang masih dalam perut induknya, itu dapat dikatakan tidak sah karena belum terwujud. Siapa tahu bahwasanya ketika nanti mungkin akan dihadiahkan tersebut, tetapi sapinya itu meninggal atau apapun itu kan jadi tidak terwujud. Jadi barang yang dihadiahkan itu adalah ada wujudnya ketika transaksi itu dilakukan, begitu. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya adalah objek yang dihadiahkan adalah sesuatu yang diperbolehkan kepemilikannya oleh agama. Sehingga sehingga dapat dikatakan ketika seseorang itu menghadiahkan sesuatu barang atau benda yang dilarang oleh agama, misalkan miras ataupun alat-alat yang dapat digunakan untuk kemaksiatan, itu tidaklah boleh karena dapat membantu orang malah terjerumus kepada kemaksiatan. Sehingga perlu adanya pemahaman bahwa objek yang dihadiahkan itu juga adalah benda ataupun sesuatu yang diperbolehkan dipemilikannya oleh agama, itu. Dan syarat atau rukun yang terakhir adalah tentang sikot atau ijab dan qabul. Hadiah itu kalau sudah ada pemberi, kemudian sudah ada hadiah yang akan diberikan dan ada penerima, tetapi tidak ada transaksi, itu kan sama saja sia-sia, kan itu tidak terjalan transaksi antara pemberian hadiah tadi. Oleh karena itu perlu adanya sikot atau ijab qabul, atau biasa diberi sikot dalam transaksi itu adalah sehingga perbuatan sungguh-sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik. Jadi sikut ini sama dengan transaksi, adanya pemindahan hak milik dari si pemberi kepada si penerima. Oleh karena itu meskipun ketiga tadi antara pemberi, kemudian barang yang akan diberikan atau yang dihadiahkan, dan si penerima sudah ada, tetapi tidak ada transaksi, maka ya tidak ada hadiah yang diberikan, kan itu. Tidak ada proses pemindahan hak milik. Jadi itu tidak sah atau sia-sia, itu. Oleh karena itu perlu adanya ijab dan qabul. Itulah beberapa rukun dan syarat mengenai
hadiah. Selanjutnya, pembahasannya yang selanjutnya adalah tentang implementasi pemahaman tentang pemberian hadiah. Pada dasarnya, memberikan hadiah tadi kan adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Sebab ada tujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara kedua orang, antara si pemberi dengan penerima. Namun ketika kita lihat dalam perkembangan saat ini, tujuan berikannya hadiah itu bukan hanya serta-merta untuk menjalin hubungan yang positif, tidak. Melainkan ada tujuan yang diselipkan, ya, seperti itu. Dalam artian bahwasanya hadiah itu saat ini sudah dibungkus dengan tindak-tindakan yang digunakan untuk memuluskan ataupun untuk mengambil suatu keuntungan, itu yaitu biasa dikenal dengan gratifikasi. Jadi pelaku gratifikasi ini biasanya menggunakan bungkus hadiah supaya dapat memuluskan tindakannya. Biasanya yang bisa melakukan itu atau yang kena atau pelaku atau korban itu adalah pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha yang memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kebijakan. Dan memang sulit untuk membedakan antara memberikan hadiah yang normal hadiah dengan yang gratifikasi, karena gratifikasi sudah kerap dibungkus dengan hadiah. Tetapi padahal sesuai hukum itu kan antara hadiah dengan gratifikasi itu kan sangatlah bertolak belakang, ya. Hadiah itu dihukumi mubah karena memang untuk menjalin silaturahmi, untuk merekatkan hubungan, berbeda dengan gratifikasi yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau mendapatkan mungkin kursi atau mendapatkan jabatan dan sebagainya, sehingga hal tersebut diharamkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan dari proses gratifikasi itu akan menimbulkan kejahatan baru, mendapatkan kemudorotan, itu kezoliman, karena di dalamnya ada penyelewengan atau salah gunaan wewenang seseorang, kan seperti itu. Dan implementasi ketentuan hadiah yang sesuai dengan aturan itu memang perlu untuk diperhatikan bagi semua orang. Konsep hadiah itu yang awalnya ditujukan orang untuk menolong ataupun memuliakan ataupun untuk menumbuhkan rasa cinta, kini mulai berbanding jauh seiring dengan munculnya gratifikasi ataupun tindak-tindakan kejahatan yang seperti korupsi dan sebagainya. Padahal akibat dari hal tersebut itu bukan hanya berdampak kepada pelakunya saja, tidak, tapi mungkin juga penerima. Meskipun mungkin penerima dari hadiah tersebut tidak mengetahui bahwasanya itu adalah gratifikasi. Oleh karena itu memang hal yang perlu dipegang atau ditanamkan dalam prinsip seseorang pemimpin ataupun pengusaha ataupun siapapun orang itu adalah tentang amanah. Ketika memiliki jabatan atau wewenang itu harus ada amanah dan kejujuran supaya mereka dapat mempertahankan tugas mereka, bisa mengkokohkan wewenang mereka supaya tidak tergoyahkan oleh hasutan-hasutan dari orang lain, apalagi dengan embel-embel memberikan hadiah yang nyatanya itu adalah gratifikasi atau mempengaruhi kebijakan dari si pemimpin tersebut. Maka dari itu jadi dalam praktek pemberian hadiah, maka kita perlu memahami konsep dan tujuan sebenarnya hadiah tersebut diberikan. Jadi kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya ketika kita memberikan hadiah itu harus dengan maksud yang baik, dengan maksud yang buruk. Seharusnya hadiah itu ditujukan memang untuk merekatkan hubungan, menumbuhkan rasa cinta atau mengapresiasi hasil karya seseorang ketika seseorang itu dapat menghasilkan sesuatu yang berprestasi, kan itu. Bukan malah digunakan untuk
untuk kepentingan ataupun kedudukan dalam sebuah organisasi atau lembaga, ataupun untuk mendapatkan suatu jabatan seperti itu. Nah, maka itulah yang dilarang, karena itu adalah salah satu bentuk kezoliman, gratifikasi itu. Itulah implementasi mengenai pemahaman tentang pemberian hadiah atau tentang hadiah. Mungkin akan kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ketentuan Islam tentang sulhu. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ketentuan Islam mengenai sulhu. Sulhu itu secara etimologi berarti memutus atau mengakhiri suatu perselisihan itu. Nah, sedangkan secara terminologi sulhu itu adalah sebuah akad yang telah dibuat untuk mengakhiri sebuah perselisihan ataupun persengketaan. Adapun anjuran untuk menempuh suatu perdamaian atau sulhu ini ya, sulhu adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang mana artinya apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi ketika ada dua golongan atau dua pihak orang yang bermusuhan, termasuk orang muslim, maka kita itu berhak untuk mendamaikannya. Supaya apa? Supaya tidak ada pertikaian, tidak ada dendam dan sebagainya untuk di kemudian hari. Karena pada dasarnya semua itu adalah bersaudara, apalagi sesama muslim. Jangan sampai akibat pertikaian atau pertikaian atau persingkatan tadi malah menimbulkan sesuatu yang tidak, misalkan adalah peperangan atau bahkan adalah pembunuhan. Oleh karena itu ketika ada permusuhan, persingkatan atau pertikaian, alangkah lebih dianjurkan untuk kita untuk mendamaikannya atau jalan perdamaian atau sulhu tadi. Kemudian selanjutnya adalah definisi atau pengertian sulhu itu dari atau menurut para ulama. Itu yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiqi, bahwasanya sulhu adalah akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar ya, dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Jadi hampir sama bahwasanya sulhu atau perdamaian itu adalah suatu akad yang ditempuh dari seseorang yang bertikai tadi, dua pihak yang bertikai tadi, supaya dapat redam atau dapat hilanglah pertikaian. Jadi ketika ada akad tersebut, perselisihan atau pertengkaran itu dapat hilang kembali normal tadi, hubungannya baik kan, begitu diharapkan dengan perdamaian maka hubungannya akan kembali baik lagi. Yang selanjutnya adalah menurut Sulaiman Rashid, bahwasanya sulhu adalah akad perjanjian yang digunakan untuk menghilangkan dendam, permusuhan ataupun perbantahan. Jadi hampir sama ya di antara pengertian Sulaiman Rashid dengan Hasbi As-Siddiqi tadi, suatu akad perjanjian yang digunakan untuk menghilangkan dendam, permusuhan ataupun perbantahan itu. Sedangkan menurut Syed Sabiq, sulhu adalah suatu jenis akad yang digunakan untuk mengakhiri perlawanan atau permusuhan antara dua orang yang berseteru. Jadi ketika kita lihat bahwasanya dari pengertian antara yang satu dengan yang lain tadi, bahwasanya secara sederhana sulhu itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau suatu akad yang digunakan untuk apa ya? Yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan ataupun mengakhiri sebuah pertikaian, sebuah perselisihan ataupun sebuah persengketaan seperti itu. Adapun hukum yang selanjutnya adalah hukum dari sulhu atau perdamaian. Bahwasanya ketika kita lihat adanya dalil yang mengatakan ketika ada seseorang yang berperang tadi, dua golongan yang berperang tadi berperang, maka kita dianjurkan untuk mendamaikannya. Jadi menurut beberapa ulama atau fuqaha, hukum sulhu itu pada prinsipnya adalah wajib, kan begitu. Karena memang ada dalilnya.
Mungkin kalau tadi Quran surat Hujurat ayat 9, terus saja juga ada ayat Hujurat ayat 10 bahwasanya sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada dua golongan tadi, dua muslim ataupun itu pihak-pihak yang berseteru, maka kita wajib untuk mendamaikannya. Karena sesama manusia pada prinsip adalah semua bersaudara. Jangan sampai ketika ada malah perpecahan, peperangan maupun pembunuhan itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu perlu adanya suatu perdamaian atau sulhu. Dan selanjutnya tentang rukun dan syarat dari sulhu. Memang dalam praktek sulhu itu terdapat beberapa rukun dan syarat yang ada di dalamnya. Yaitu rukun dan syarat yang meliputi adalah yang pertama adalah musholeh atau pihak yang melakukan suatu akad perdamaian tadi. Masing-masing pihak yang melakukan suatu akad perdamaian. Tetapi dalam musholeh itu juga ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adalah berakal, karena supaya dapat berpikir secara dapat diajak berpikir, dapat mengambil suatu solusi nantinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika musholeh itu mengatasnamakan seorang anak kecil, maka tidak boleh itu menimbulkan mudorot apapun kerugian yang nyata bagi si anak, mungkin bully ataupun apapun, itu tidak boleh. Baik si anak itu adalah pihak yang tergugat atau wali si anak itu adalah sebagai pihak penggugat, itu sama sekali tidak boleh. Jadi sama sekali tidak. Makanya di dalam aturan itu kan ada anak kecil itu kan disensor atau apa itu supaya tidak ada menimbulkan mudarat bagi si anak kecil itu ternyata seperti itu. Yang selanjutnya adalah hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukan pentasyarufan atau penyerahan hak terhadap harta tadi, penyerahan terhadap harta. Pentasyarufan itu adalah penyerahan terhadap harta. Yang selanjutnya adalah bukan orang yang murtad. Jadi yang orang yang ini kan tentang ketentuan Islam. Jadi bagi mereka yang miliki masalah atau permasalahan, maka bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan lagi, karena dalam Islam juga sudah ada atau anjuran untuk berdamai. Yang selanjutnya adalah musholeh anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Jadi memang kalau ada sesuatu yang ada perselisihan, itu kan pasti ada sesuatu yang diperselisihkan. Jadi itu adalah musholeh anhu, persoalan-persoalannya. Dan dalam persoalan tersebut juga ada syaratnya, syarat yang harus dapat dikatakan sebagai musholeh anhu atau persoalan dalam perselisihan, yaitu harus berupa hak manusia. Hak manusia bukan hak Allah. Dalam artian baik apakah hak tersebut berupa harta yang masih berupa adain atau hutang, maupun hak yang tidak berupa harta seperti hak qisas ataupun takzir. Jadi hak-hak yang dipersoalankan adalah hak manusia, harta dan begitu. Kemudian selanjutnya adalah musholeh anhu, memang hak untuk musholeh. Berarti persoalan-persoalan ini adalah haknya orang-orang yang memiliki perselisihan tadi. Jangan sampai masalah persoalan dari orang lain disangkut pautkan, karena itu bukan porsinya kan seperti itu. Selanjutnya itu adalah mengenai musholeh anhu kan begitu. Selanjutnya adalah musholeh alaih atau hal-hal yang dilakukan oleh salah satu terhadap lawannya untuk memutuskan suatu pertikaian atau perselisihan. Jadi dapat diketahui ini adalah sebagai jalan keluar atau biasa disebut solusi ataupun solusi hal-hal yang dilakukan kan seperti itu. Adapun syaratnya adalah pertama harus berupa harta, karena yang diselisihkan tadi biasanya berupa harta. Kemudian memiliki nilai dan halal bagi pihak yang bersangkutan. Jangan sampai solusi yang diberikan itu malah menjebak seseorang satu pihak ataupun merugikan pihak-pihak yang keduanya.
solusi tersebut malah menunjukkan untuk tidak kejahatan, jangan. Karena makanya harus memiliki nilai dan halal bagi pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, statusnya harus hak milik musoleh atau pihak yang berdamai. Jadi jangan sampai yang berselisihan itu A dan B, tetapi malah miliknya yang C. Tidak, jangan. Hal-hal yang dilakukan itu harus menyangkut milik dari yang berselisih tadi, pihak sing A dan B tadi yang berselisih. Yang keempat adalah musoleh alaih harus diketahui dengan jelas dan pasti. Jadi solusi atau hal-hal yang harus dilakukan itu adalah sesuatu yang memang sudah jelas, solusinya jelas. Jangan samar-samar. Karena sesuatu yang samar, mungkin solusinya yang tidak terlalu rinci, nanti malah kalau ada suatu permasalahan, maka akan lebih runyam lagi, kan seperti itu. Lebih baik bagi solusinya itu sudah jelas, maka di kemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sigot atau ijab kabul tadi. Bahwasanya di antara kedua pihak yang bersangkutan tadi atau berdamai itu melakukan ijab kabul. Biasanya ijab dan kabul ini biasa digunakan dengan lafaz atau dengan kalimat yang bisa menunjukkan ijab kabul tersebut, dan dan ditujukan untuk menimbulkan satu perdamaian atau penyelesaian masalah. Misalkan kalau hutang ya, nanti kalimat aku berdamai denganmu, kemudian aku bayar hutangku yang titik dengan titik mungkin 50.000 aku balas dengan 100.000 kan itu. Kemudian yang pihak yang satunya lagi menjawab bahwasanya telah aku terima. Jadi dari pernyataan tersebut kan sudah ada perdamaian, sudah ada kesepakatan antara hutang tadi, yang punya hutang sudah membayar dan yang dihutangi sudah menerima uang tersebut, kan itu. Itulah salah satu contoh begitu. Dan itulah beberapa syarat dan rukun dari sulhu. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam sulhu atau perdamaian. Jadi di dalam pelaksanaannya sulhu itu memang terdapat beberapa macam. Yaitu yang pertama adalah perdamaian atau antara muslim dengan kafir. Yaitu biasanya membuat perjanjian untuk meletakkan senjata, ataupun ketika ada perangan kan, yaitu antara pihak muslim dengan kafir, maka ada perjanjian untuk meletakkan senjata di kondisi tertentu. Biasanya dapat kita sebut dengan gencatan senjata, seperti itu. Ataupun membuat peraturan atau perjanjian-perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak. Jadi antara pihak muslim dengan pihak yang kafir tadi membuat perjanjian supaya tidak mengganggu satu sama lain terlebih dahulu dalam waktu kondisi tertentu, kalau dalam gencatan senjata, seperti itu. Macam perdamaiannya selanjutnya adalah perdamaian antara kepala negara dengan pemberontak. Mungkin di suatu negara itu ada yang namanya kudeta atau sebagainya. Ada kelompok-kelompok bersenjata yang ingin menguasai suatu negara, ingin merobohkan pemerintahan, ya, seperti itu. Maka muncul perdamaian yang dibuat oleh kepala negara dengan tujuan menyelamatkan warganya supaya tidak ada yang terbunuh, ataupun untuk menyelamatkan nyawa dari warganya, maka membuat suatu perdamaian, yaitu biasanya berupa perjanjian atau perundang-undangan mengenai keamanan dalam negara yang mana sudah disepakati dan ditaati bersama kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah perjanjian antara suami dan istri, yaitu membuat perjanjian atau aturan ketika ada perselisihan. Mungkin kalau suami dan istri bercerai atau apa, mulus perjanjian itu kan biasanya di Kementerian Agama atau apa itu kan ada perjanjian supaya mereka itu berakhir dengan baik-baik gitu loh. Ada pembagian nafkah, pembagian harta dan sebagainya itu. Jadi supaya tidak ada perselisihan, kita baik-baik seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai macam-macam sulhu. Selanjutnya adalah perdamaian dalam muamalah atau jual beli atau tukar menukar gitu. Biasanya hal tersebut terjadi ketika
antara si penjual atau pembeli atau yang ingin melakukan barang itu ada perantara. Jadi si A dan si B itu ada makelar atau apa ya, atau orang ketiganya sebagai perantara. Biasanya ketika ketika orang ketiganya itu perantara tersebut tidak amanah, tidak jujur, maka bisa itu menyebabkan adanya perselisihan atau kesalahpahaman antara yang penjual dengan pembeli, itu tadi. Mungkin disampaikan yang asli harganya 5 juta, kemudian si perantara 6 juta, kemudian lagi berapa juta, itu kan ada perselisihan. Jadi alangkah baiknya mengambil perdamaian, misalnya negosiasi ataupun baik supaya apa? Supaya hubungan mereka itu kembali normal lagi, karena mereka hanya salah paham saja. Itu perdamaian dalam muamalat, itu perselisihan yang terjadi di dalam masalah muamalat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hikmah dari sulhu. Itu kan memang banyak sekali, suatu perdamaian itu pasti akan memunculkan hikmah. Yang pertama yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ketika ada suatu permasalahan dan dia itu mengambil suatu jalan berdamai atau sulhu, maka ya akan menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Bahkan jika perlu, itu tidak usah menggunakan orang lain atau pihak-pihak yang lain yang ikut campur urusan yang perselisihan tadi. Ketika A dan B berselisih, maka ya pihak dan A si B saja yang yang berdamai atau menyelesaikan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang lain yang istilahnya mengganggu atau istilahnya mengobong-obongi kan seperti itu. Tetapi ataupun ketika ingin memang menggunakan orang lain supaya sebagai mediator, itu ya perlu menggunakan sosok orang yang memang pihak-pihak yang memang adil, bentuk mungkin hakim atau sebagainya, supaya tidak ada keterpihakan kepada salah satu pihak itu. Yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan persaudaraan sesama manusia. Ya memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya berdamai itulah salah satu cara yang dianjurkan dan dapat meningkatkan persaudaraan. Karena ketika seseorang itu bermasalah kemudian berdamai, kemudian padahal awalnya itu adalah teman dekat ataupun kerabat, ketika ada masalah dan berdamai itu kan ya bisa lah untuk meningkatkan persaudaraan kembali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dapat menghilangkan rasa dendam, kemarahan dan perselisihan di antara manusia. Jadi ketika kita berdamai, apalagi ketika itu menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan, itu adil, pasti itu akan lebih lebih membawa efek yang positif. Rasa dendamnya hilang, kemarahan yang awalnya menggebu-gebu itu juga sudah reda, perselisihan itu sudah hilang kan bagiannya. Sehingga yang terakhir adalah mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat, seperti itu. Jadi indah sekali perdamaian. Jadi ada kata-kata yang cinta damai gitu kan. Jadi indah sekali perdamaian itu ketika kita mampu untuk merasakannya, memahaminya kan, seperti itu. Itulah beberapa pembahasan mengenai ketentuan Islam tentang sulhu atau perdamaian. Jadi itu tadi pembahasan dari mulai awal, yaitu tentang ketentuan dan implementasi pemahaman sedekah. Kemudian pembahasan kedua mengenai ketentuan dan implementasi pemahaman tentang hadiah, dan yang ketiga mengenai ketentuan Islam tentang sulhu. Mungkin kalau ada beberapa penjelasan atau tutur kata saya yang kurang dipahami, atau mungkin ada tutur kata saya atau penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya terakhir adalah ini berkaitan dengan sedekah atau berbagi, bahwasanya tetaplah berbagi meskipun kau itu merasa tak punya apa-apa. Sebab apa? Sebab kau masih bisa itu berbagi perhatian, berbagi kasih sayang dan juga cinta, seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.